Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih setianya hari demi hari, hingga sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan menyambut tahun yang baru 2022. Meskipun saat ini kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19, dengan pembatasan kegiatan, sehingga ibadah tutup tahun ini pun kita ikuti secara online. Namun kiranya tidak menyurutkan syukur kita kepada Tuhan dan tidak memudarkan semangat kita menyambut hari yang baru di tahun yang baru. Kita persiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah akhir tahun 31 Desember 2021. Marilah kita hening sejenak dalam saat teduh. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tak pernah pudar. Kami datang, ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dengan berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan,
Sekarang pakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya. Kadang melelahkan dan menyebalkan. Ah Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Dampak pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan. Hanya terang kasih-Mu yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya, di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah menyelamatkan. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati, menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepadamu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa. Maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai siara kehidupan yang mendewasakan dan makin merundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan, kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus terang
Bapak, Ibu, Saudara diundang berdiri. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, Saudara, kesusahan dan kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun percayalah, terang kasih-Nya adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, kasih, dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah dalam iman dan meminta, jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, tibalah kami saat ini di penghujung tahun 2021. Dan di dalam ibadah tutup tahun ini,
kami diajak kembali merenungkan akan kehidupan yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2021 ini. Dan tentunya kami ingin merenungkannya dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan dan renungkan, membantu kami untuk kami dapat melihat perjalanan kami sepanjang tahun 2021 ini dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut tahun 2022. Untuk itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki. Dan supaya kami dapat menyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita yang pertama di dalam ibadah akhir tahun pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-14 yang tertulis demikian. Di Gebon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada yang seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat pun ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Malam hari ini adalah malam terakhir di tahun 2021. 365 hari telah kita lalui di dalam atau sepanjang tahun 2021. Tentunya banyak dinamika, banyak sukacita ataupun dukacita. Tentunya ada pergumulan di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kita sudah melewati semuanya itu. Sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki kita di tahun yang baru, tahun 2022. Nah, di tahun 2022 nanti, kalau boleh saya tanya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara persiapkan supaya Bapak Ibu Saudara dapat melangkah atau melalui perjalanan di tahun 2021 ini? Modal apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu Saudara? Apakah modal itu adalah modal materi untuk melangkah di tahun 2022 nanti? Atau mungkin perlu modal kekuasaan? Atau kesehatan, umur panjang?
supaya perjalanan di tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar? Nah, kalau kita putar kembali di akhir tahun 2020, ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua ini akan menyambut tahun 2021, 1 tahun yang lalu. Nah, waktu itu apa yang Bapak Ibu Saudara persiapkan untuk dapat melangkah di tahun 2021? Apakah sama? Modal atau persiapannya itu yaitu materi atau kekuasaan atau kesehatan, umur panjang, supaya perjalanan di tahun 2021 yang lalu dapat berjalan baik dan lancar. Dan setelah itu, bagaimana dengan realitanya? Apakah sama dan sesuai dengan harapan pada waktu itu? Dan saat ini kita diajak untuk merenungkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, perjalanan yang telah kita tempuh sepanjang tahun 2021 kemarin. Dan apakah nanti di tahun 2022 kita akan menjadi lebih baik atau sama saja atau malah terpuruk? Manusia boleh berangan-angan, manusia boleh bercita-cita. Nah, pada kesempatan sekarang ini, mengakhiri tahun 2021, kita diajak untuk merenungkannya. Apa yang sudah terjadi di tahun 2021 dan apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Mungkin seperti tadi, ada di antara kita yang berpikir persiapan atau modal yang diperlukan adalah materi, mungkin ya, atau mungkin juga kekuasaan, jabatan, atau mungkin juga kesehatan, umur panjang. Kita boleh mempersiapkannya. Tetapi kalau kita melihat Salomo, ketika diberikan pilihan itu, bahkan Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau inginkan akan kuberikan. Dan Salomo meminta bukan materi, bukan kekuasaan, bukan kesehatan atau umur panjang, tetapi yang Salomo minta adalah hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Supaya ia dapat melihat dan memahami kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk melihat Salomo dan kita diajak merenungkan permintaan Salomo ini. Hendaknya kita pun juga bisa untuk meminta kepada Tuhan seperti yang Salomo minta, yaitu hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, supaya kita dapat menempuh perjalanan
dan menyelesaikan perjalanan kita sepanjang tahun 2022 nanti. Karena materi, kekuasaan, kesehatan, umur panjang itu adalah fana. Semuanya dapat berlalu dalam sekejap. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan dari Allah adalah kekal. Nah, di sisi lain Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan tentang siapa dirinya. Kalau menurut catatan Injil Yohanes, ada 7 perkataan atau pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yang kedua, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya, "Akulah pintu." Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, kebangkitan dan hidup. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan pokok anggur yang benar. 7 perkataan Yesus tentang siapa dirinya. Saat ini kita akan melihat perkataan Yesus tentang dirinya yang adalah terang dunia. Yesus mengatakan atau memperkenalkan dirinya terang dunia. Ternyata ini supaya mendekatkan bangsa Israel waktu itu dengan sebuah simbol yang mereka kenal. Di dalam bait Allah ada sebuah spot atau sebuah tempat, sebuah sudut di mana di sana ada 4 kandil besar atau mungkin semacam lentera atau semacam penerang. Dan cahayanya begitu terang sehingga dapat menyinari sebagian besar dari bait Allah. Dan di sana biasanya orang banyak akan berkumpul. Kemudian mereka menyanyikan mazmur dan menari, memuji Allah, terutama pada Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu sendiri sebuah hari raya di mana mereka merayakan hasil panen. Tetapi ternyata bukan hanya itu saja. Makna dari Hari Raya Pondok Daun juga sebagai bentuk sukacita, perayaan di mana mereka, bangsa Israel, diajak untuk mengingat kembali penyertaan Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, penyertaan dan bimbingan Allah sepanjang perjalanan di padang gurun hingga mereka sampai tiba di tanah perjanjian. Nah, di Hari Raya Pondok Daun, Yesus memberikan pengajaran dan dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dan terang ini mempunyai, terang dunia yang Yesus katakan ini mempunyai makna bahwa sepanjang perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun hingga sampai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan dan yang dirayakan pada Hari Raya Pondok Daun itu, mereka bisa melaluinya karena mereka dibimbing oleh tiang api, sebuah terang yang menerangi perjalanan mereka.
Dan simbol dari tempat di mana satu spot bait Allah yang terdapat 4 kandil besar yang mempunyai cahaya yang terang itu, di mana mereka dapat belajar mengenal Allah mereka. Nah, dari simbol-simbol inilah kita diajak untuk memahami, dan sekiranya ini membantu kita untuk memahami bahwa ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia, berarti Yesuslah yang membimbing, yang menyertai perjalanan mereka, perjalanan kita umatnya di dalam menempuh perjalanan di padang gurun dunia ini. Dan terang dunia, supaya kita memfokuskan kehidupan kita pada pengajaran Kristus, di mana keselamatan telah dinyatakan melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bisa menjanjikan, siapa yang bisa memastikan tahun 2022 nanti adalah perjalanan yang sudah terang benderang, sehingga kita bisa melalui perjalanan kehidupan di tahun yang akan datang ini dengan baik. Tidak seorang pun tahu akan hari esok. Hari esok masih gelap. Oleh karena itu, kita perlu sebuah terang, sebuah cahaya yang membantu kita untuk dapat melihat jalan di depan kita. Terang cahaya yang dapat membantu kita melihat hari depan kita. Yesuslah yang telah menyatakan hal itu. Kristus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita dapat melalui perjalanan di tahun 2022 nanti yang kita belum tahu karena gelap itu. Untuk itu, seperti Salomo tadi, kembali diingatkan kepada kita, hendaknya kita meminta modal awal untuk kita dapat melalui perjalanan tahun 2022 nanti adalah terang Kristus. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita. Kita sediakan tempat di dalam kehidupan kita supaya ada satu sisi di mana terang itu ada, dan terang itu akan menyinari tempat kehidupan kita yang luas. Kita diajak untuk menyediakan diri kita supaya Kristus yang adalah terang itu yang akan membimbing dan menuntun kita menempuh perjalanan kehidupan kita nanti. Mari kita merenungkan hal ini di akhir, di penghujung tahun ini. Kiranya dan kita semua berdoa dan berharap dan saling mendoakan supaya kita semua di dalam terang Kristus dapat melalui perjalanan kehidupan di tahun 2022 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami melalui perjalanan yang berliku, perjalanan sukacita maupun dukacita, perjalanan yang melegakan maupun penuh pergumulan sepanjang tahun 2021 yang lalu. Mungkin tidak seperti yang kami harapkan ketika kami akan melalui tahun 2021 itu. Tetapi di dalam perjalanan itulah Engkau memberikan terang bagi kami hingga kami dapat melaluinya. Dan hingga sampai saat ini kami dapat mengakhiri tahun 2021. Dan kami percaya Engkau juga menyertai kami dengan terang-Mu untuk kami dapat melalui tahun 2022. Tetapi kiranya itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Karena seperti di tahun 2021, Engkau menghadirkan kami dalam perjalanan itu bersama dengan sesama kami. Di tahun 2022, kami juga masih menempuh perjalanan itu bersama dengan sesama kami. Dan di mana kami tahu, mereka pun mempunyai pergumulannya. Kiranya kami dapat berbagi terang bersama dengan mereka. Ketika mereka menempuh kegelapan, menjumpai kegelapan, ketika mereka tersesat, ketika mereka terhalang pandangan mereka, kami dapat saling membantu untuk supaya kami semua bersama dengan sesama kami dapat melalui jalan yang telah Engkau tunjukkan. Dengan kepedulian kami, dengan perhatian kami, kiranya itu juga menjadi terang bagi mereka. Dengan simpati kami dan empati kami, kiranya kami juga dapat menjadi terang bagi mereka. Di tengah segala pergumulan yang mencemaskan ini, pergumulan tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang kehidupan berkeluarga, tentang relasi dengan sosial masyarakatnya, pergumulan dengan cuaca ekstrim yang ada saat ini, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya kami tidak membiarkan sesama kami dengan pergumulannya sendiri, tetapi kiranya kami dapat membantu dan menolong mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya terang Kristus menerangi perjalanan kami dan perjalanan sesama kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun ini, hingga kita bisa tiba di ujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan berdiri, kita mengantarkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu dari buku Kidung Jemaat nomor 393. Mari kita berdoa. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami. Namun Engkau setia memimpin kami dengan terang-Mu hingga pada hari ini kami memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini
kepada setiap orang agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalan memasuki tahun yang baru seringkali menggetarkan hati kita. Namun dengan berbekal hikmat yang Allah karuniakan melalui berbagai perkara di tahun yang lalu, marilah kita melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan. Maka serahkanlah setiap ketakutanmu kepadanya. Jangan takut dan gentar. Bila nampak olehku tercipta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kesetiaan dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih Putranya, Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus, kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya.